Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami podcast MTSN 5 Rembang. Yang untuk tayang perdana ini sengaja kami hadir bersama Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Rembang. Lebih tepatnya Pak PLT karena masih ada belum ada kepala definitif. Beliau adalah Bapak Asrofi SPD. Saya sendiri Wakahumas di MTSN 5 Rembang. Saya Ahmad Sururi. Kami akan mengorek tentang bagaimana madrasah ini, apa-apa program unggulannya, dan seputar lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Rembang. Baiklah, untuk pertama kami ingin bertanya kepada Bapak Kepala Madrasah terkait program unggulan yang ada di madrasah ini. Tapi sebelumnya mohon untuk Pak Kepala Madrasah PLT Camat MTSN 5 Rembang untuk sedikit memperkenalkan diri, termasuk pengalaman-pengalaman Bapak di akademik dan seterusnya. Saya persilakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Haji Sururi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrofi yang kelahiran di Kecamatan Sedan, berada di MTS Negeri 5 Rembang ini. Kami sudah mengabdikan sudah mulai tahun 2009 Pak Haji. Sehingga memang paling tidak banyak hal yang kita sudah lakukan bersama teman-teman terkait program di MTSN 5 Rembang dan kajian tentang hal-hal yang apa dibutuhkan di MTS Negeri 5 Rembang. Ketika pertama di sini memang saat itu diserai tugas di kesiswaan Pak Haji. Terus kemudian hanya 1 tahun, kemudian diberikan tugas di bidang kurikulum. Ya, sampai sekarang ya? Sampai sekarang, dan kemarin memang di 1 Mei karena Pak Haji Warsan Purna sehingga kemudian ditugasi untuk pelaksana tugas kepala madrasah. Ya. Terima kasih. Jadi kita tahu Pak Asrofi ini urusan akademik ini luar biasa memang. Pengalamannya banyak sejak 2000 berapa tadi Pak? 2011 sampai sekarang ya. Sudah berapa periode kepala madrasah jadi wakil kurikulum, jadi sangat pengalaman sekali. Sehingga tidak salah ketika kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang menunjuk beliau sebagai nahkoda di MTS ini. Pak Asrofi, ada sesuatu yang luar biasa di MTS 5 Rembang ini, yaitu terkait dengan boarding school atau Ma'had Al-Madrasah. Ketika itu dimunculkan di masyarakat dan ini merupakan program unggulan, itu luar biasa sambutannya. Tetapi sampai sekarang ini masih belum secara kuantitatif itu masih belum menarik oleh masyarakat, sehingga ya ini perlu ada kiat-kiat khusus yang harus dilakukan oleh terobosan khusus yang dilakukan oleh pihak madrasah terkait program. Namun sebelum itu mohon untuk dijelaskan program-program apa saja yang ada di MTS ini, sehingga nanti masyarakat bisa lebih memahami apa dan bagaimana MTS ini. Di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Rembang Pak Haji itu memang ada 2 program unggulan. Jadi yang memang pertama itu adalah program boarding atau pondok madrasah, kalau masyarakat sini lebih familiarnya. Terus kemudian yang kedua adalah program bilingual. Dua bahasa ya, betul. Bilingual. Untuk yang program boarding itu memang kita saat itu terkendala di masa pandemi. Sehingga ketika gedung 2019 jadi, ya betul. Jadi ketika gedung jadi dengan megahnya saat itu, kemudian kita dihadapkan pada regulasi untuk membatasi santri. Nah, sehingga saat itu kami tidak bisa berbuat banyak karena yang mendaftar sebenarnya cukup signifikan saat itu, sehingga kita batasi. Kemudian setelah pandemi itu, maka
kita mencoba untuk mensosialisasikan program itu di masyarakat luar Saleh, dan alhamdulillah untuk tahun ini peminatnya sudah mencapai 40 santri, 40 siswa yang mendaftarkan di untuk tahun ajaran ini. Tahun ajaran ini. Belum yang kemarin-kemarin ya? Belum. Jadi yang tahun kemarin jumlahnya beda lagi. Untuk yang saat ini kemarin kami konfirmasikan di panitia PPDB itu sudah mencapai 40. Artinya program pondok madrasah yang sudah dilaksanakan ini kami alhamdulillah sekali sudah mulai mendapatkan tempat di masyarakat. Terutama kalau kita melihat juga di wilayah Jawa Timur sangat tinggi peminatnya. Gitu ya. Malah justru Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur sangat tinggi peminatnya di sini. Terus kemudian yang kedua memang program bilingual. Program bilingual itu satu program yang juga menjadi salah satu unggulan kita. Dan juga masyarakat Saleh itu banyak yang tertarik pada program tersebut. Karena anak-anak mendapatkan pembelajaran, tambahan layanan pembelajaran itu di sore harinya. Itu Pak Haji. Oh, berarti itu yang program unggulan 2 ya? Bilingual sama boarding. Betul. Ada yang reguler berarti kan ya? Ada. Berarti ada 3 ya? Berarti bilingual, 2 bahasa, boarding, dan reguler. Nah itu yang untuk kelas olahraga itu sifatnya ekstra apa ada program khusus gitu Iya, ekstra betul. yang olahraga itu? Untuk kelas olahraga itu sebenarnya kita sudah pernah mencanangkan ketika saat itu sekitar 5 tahun yang lalu, yaitu membuat kelas olahraga. Kemudian karena perkembangan dan lain sebagainya, akhirnya kelas olahraga itu kemudian kita geser semacam ke komunitas anak yang memang mencintai program tersebut. Dengan tanpa meninggalkan basic kelas yang memang kita orientasikan adalah anak-anak yang punya kemampuan di bidang olahraga. Nah kemudian itu yang untuk yang boarding itu kan jadi pertanyaan juga, apakah anak-anak yang boarding itu harus yang dari bilingual atau bebas, artinya yang reguler juga bisa masuk ke boarding atau siapapun yang jadi murid di sini itu menjadi santri boarding? Oh, kalau itu kita itu Pak, artinya terbuka, ya? apa ya? Ketika wali itu mendaftar, kemudian siswa mendaftar, kita berikan kebebasan. Oh gitu ya. Kebebasan itu artinya kita berikan penjelasan kepada mereka bahwa kita punya program ABCDE. Mereka kemudian memilih. Nah, sehingga kemudian dari setelah memilih itu, madrasah juga melakukan pemetaan. Jadi kompetensi mereka, pemetaannya lewat tes apa lewat apa? Ya, kita termasuk ya? Kita sudah termasuk biasa komitmen orang tua. Awal tahun itu kita melaksanakan tes pemetaan, bukan tes penerimaan tapi tes pemetaan. Termasuk juga komitmen itu kita gali melalui wawancara. Wawancara orang tua berarti. Iya, betul. Dan alhamdulillah untuk tahun ini juga kita sudah ada 4 pengasuh yang memang sudah mukim bahasanya gitu. Sudah stay di pondok madrasah. Jadi dalam konteks sudah mendampingi anak-anak. Dan basicnya unik Pak. Ada yang 4 itu latar belakangnya. Yang pertama itu adalah latar belakang legalitasnya adalah sarjana teknik. Tapi ternyata punya kompetensi hafidhah. Quran ya? Quran, betul. Ya, kemudian yang putra dari pamutan Pak Salim itu memang hafid. Kandung dari Pak hafid. Kemudian yang satu lagi itu adalah alumni dari pondok di sana. Jadi secara kompetensi pengasuh kita sudah sangat percaya betul bahwa beliau-beliau secara keilmuan, secara integritas, komitmen itu sudah kita lihat di 1 tahun kemarin. Ya terima kasih. Jadi memang luar biasa. Saya kira di Rembang ini baru satu-satunya ya, satu-satunya MTS yang mempunyai pondok semegah ini, bahkan sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama lewat Pak Menteri Agama itu dibuatkan boarding yang gedung yang megah semegah ini. Betul. Di Rembang ini hanya mungkin satu-satunya di Rembang ini. Ya, atau yang lain ada kemarin tapi barusan. Tapi baru, yang ya? paling pertama merintis program pondok madrasah yang Satker Negeri, yang Satuan Kerja Negeri Pendidikan itu memang MTS Negeri 5 Rembang. Sebenarnya potensi Pak, potensi yang luar biasa untuk kita kembangkan.
dalam rangka ya meningkatkan kualitas dan kuantitas Betul. murid. Dan alhamdulillah tahun ini kayak kabarnya kok meningkat Pak, untuk Ya, tahun ajaran alhamdulillah. ini. Alhamdulillah sekali untuk tahun ajaran ini kita yang sebenarnya hanya membuka sekitar 170-an, Ya. tapi alhamdulillah pendaftar sampai saat ini sudah mencapai 190. Oh, untuk sarpasnya Pak, sudah memenuhi. Misalnya kan kemarin keluar 160-an ya. 60 ya. Ya, 60, ini 60, masuk sekitar ya. 180 sekian lebih ya. Iya. Terus berarti madrasah mempersiapkan sarpas yang luar Sudah, biasa ya. betul sudah. Sudah disiapin Jadi ya? kemarin itu Wakasarpras sudah mengantisipasi termasuk adalah meja kursinya. Sudah kemudian gerak cepat, kemudian dipesankan untuk penambahan itu. Kemudian yang gedung pembelajarannya itu sudah disiapkan dengan kondisi yang kita miliki. Sebenarnya kalau lihat geografis, Saleh ini kan luar biasa Pak. Perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Betul. Dan MTSN 5 Rembang ini satu-satunya sekolah atau madrasah yang berbasis keislaman atau agama, katakan begitu. Yang lain ada SMP 1, SMP 2, SMP 3, dan SMP 4. Yang MTS kan ada 2 tapi yang satunya lagi baru dan itu swasta. Sehingga kalau bicara potensi, mestinya ini potensi sekali untuk nanti ke depan lebih berkembang maju. Iya betul. Dan itu dibuktikan itu Pak. Dari kalau di Kecamatan Saleh memang untuk setingkat SLTP jadi bilang utama kita sudah menjadi peminatan yang pertama. Terbukti memang sudah beberapa tahun kita itu perolehan yang paling tinggi dibandingkan dengan sekolahan-sekolahan yang ada di Kecamatan Saleh. Ya, terima kasih Pak Kepala. Jadi itu bincang-bincang kami sambil dengan minum kopi Pak. Oh iya, jangan lupa diminum moga-moga. Bincang-bincang kami dengan Bapak Asrofi SPD selaku PLT Kepala Madrasah MTSN 5 Rembang terkait dengan program-program unggulan yang ada di MTS ini, dan kami yakin yang ada di sini Bapak Madrasah ini adalah nanti akan besar pada saatnya. Yang menjadi unggulan dan menjadi pilihan utama dari masyarakat Saleh, yang karena itu ya potensi sekali. Ini butuh kerjasama di berbagai pihak, dari guru, karyawan, orang tua, lingkungan, tokoh masyarakat, senantiasa kita rangkul dalam rangka membesarkan madrasah ini tercinta ini. Terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.